Ya, 101,1 Radio Smart Ava Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat ya mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Walaupun saat ini cuaca kurang bersahabat ya Smart Listeners, dan memasuki musim penghujan. Smart listeners, ada banyak hal yang perlu kita waspadai ya. Wabah penyakit, kemudian terjadinya bencana ataupun musibah ya. Seperti kalau kita berbicara mengenai bencana ataupun musibah ini seperti yang baru-baru ini melanda ataupun saudara-saudara kita di Kecamatan Manggala ya. Kalau masuk di bulan Desember ini itu mereka terkena bencana ataupun musibah banjir. Kemudian smart listeners, juga ada beberapa daerah lainnya ya di Sulawesi Selatan yang terkena musibah, dan tentunya kita berharap semoga saudara-saudara kita ini diberikan kekuatan dan juga ketabahan ya. Dan smart listeners, untuk hari ini di Makassar Insight kembali kami hadir untuk Anda dari jam 11 hingga jam 12 siang ini. Dan untuk hari ini kita membahas mengenai bencana hidrometeorologi ancam Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan, dan untuk saat ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber saya sapa dulu nih ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio. Ya, yang pertama di sini ada Bapak Edi Jaya Putra. Beliau merupakan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Hanya cuaca yang kurang baik. Kurang bersahabat Ya, gitu kurang ya. bersahabat. Baik. Dan juga di sini ada Pak Reski Yuda, PLH Subkoordinator Pelayanan Jasa BMKG Wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, pagi Kak. ya. Saya suka banget nih ya karena Pak Reski ini wow, semangatnya luar biasa gitu ya. Baik, dan untuk Anda Smart Listener, kami informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan untuk Anda nih yang mau bertanya juga, silakan untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya langsung saja nih ya, karena di sini ada Pak Reski, Pak Edi, saya mohon izin dulu, saya pertama ke Pak Reski dulu ya. Siap. Nah, ya. Ya. Baik, Pak Reski. Ini seperti yang diinformasikan ya dari Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 4 Makassar ini mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim nih untuk Sulawesi Selatan. Nah, mungkin Pak Reski juga bisa memberikan sedikit gambaran nih ya untuk rilis yang dikeluarkan kemarin dari BMKG Wilayah 4 Makassar sendiri itu sudah berapa kali yang dikeluarkan Pak Reski? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari BMKG sendiri itu di musim hujan periode kali ini 2022-2023 sejak dari bulan Desember sampai awal Januari ini sudah 3 kali press release. Jadi yang pertama itu di awal Desember, kemudian yang kedua di akhir Desember, dan yang ketiga ini di awal Januari. Nah, biasanya dari kami itu membuat press release adalah jika ada potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi hampir meluas di beberapa kabupaten, seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya terjadinya itu mungkin cuma 1-2 kabupaten, kami hanya biasanya memberikan peringatan dini cuaca 3 atau 7 harian. Tapi kalau misalkan kami melihat ada potensi bencana itu bisa terjadi hampir lebih dari beberapa kabupaten gitu, baru kami akan keluarkan press release. Jadi press release ini jumlahnya hanya beberapa kali saja dalam periode misalkan 1 tahun gitu. Iya. Nah, kalau kita melihat ya, kalau sekarang ini kan kita mempunyai tema bencana hidrometeorologi ancam Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tentu smart listener ini kalau mendengar kalimat gitu ya, hidrometeorologi, kata hidrometeorologi, apa sih sebenarnya itu Pak Reski? Iya. Jadi hidrometeorologi itu adalah yang berkaitan dengan cuaca dan air gitu kan. Jadi kalau bencana hidrometeorologi adalah bencana-bencana yang diakibatkan oleh cuaca. Itu diantaranya misalkan genangan, kemudian banjir, kemudian banjir bandang, kemudian tanah longsor, ini pohon tumbang dan lain sebagainya. Jadi bencana-bencana yang diakibatkan oleh
cuaca atau cuaca ekstrim. Nah, di BMKG sendiri untuk kategori cuaca ekstrim itu ada beberapa parameter. Jadi kalau misalkan seperti curah hujan di atas 100 itu sudah termasuk kategori cuaca ekstrim. Jadi di atas 100 itu kategori sangat lebat, itu sudah bisa masuk ke kategori cuaca ekstrim. Kemudian kalau untuk angin, kecepatan angin di atas 25 knot atau sekitar 50 km per jam itu sudah masuk kategori cuaca ekstrim. Gelombang tinggi di atas 2,5 meter, kemudian suhu udara jika di atas 35 derajat itu juga bisa dimasukkan kepada cuaca ekstrim. Tapi yang paling bisa dibilang merugikan kepada masyarakat semua itu adalah kalau curah hujan dan kecepatan anginnya seperti itu. Mungkin kalau suhu ekstrim itu tidak terlalu berdampak, mungkin berdampaknya kepada kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk curah hujan, kemudian kecepatan angin, itu berdampaknya sangat luas kepada masyarakat, bisa terhadap ekonomi maupun ke jiwa. Jadi ini yang perlu diwaspadai ya. Iya, betul. Oke, kemudian ya, seperti informasikan ya, kalau tidak salah nih ya, Pak Reski juga sempat menginformasikan ya untuk cuaca ekstrim ini untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya, termasuk untuk Sulawesi Selatan bagian barat ya, itu termasuk Makassar begitu ya. Itu untuk cuaca ekstrimnya itu kita rasakan sampai tanggal 6 Januari ya kalau tidak salah. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih untuk perakhiran cuaca untuk hari ini, kemudian untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa Pak? Iya. Jadi untuk press release terakhir yang kami keluarkan tanggal 2 Januari 2023 itu periode press release-nya adalah dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Kami buat sampai 7 hari karena kami lihat memang potensinya itu hujan dengan intensitas lebat itu dia hampir terus ada sampai di tanggal 9 seperti itu. Cenderungnya itu lebih di dini hari dan pagi hari untuk cuaca hujan lebatnya seperti itu. Kecepatan untuk potensi angin kencang juga kami berikan peringatan untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan bagian selatan khususnya. Karena kami lihat memang anginnya itu sangat kencang. Kalau tadi kategori cuaca ekstrim di atas 25 knot, ini angin yang tercatat untuk beberapa hari terakhir ini sudah sampai 36 knot. Jadi sekitar 60-an sampai 70 km per jam. Jadi memang kami lihat dari laporannya di BPBT juga banyak sekali pohon tumbang, atap yang berterbangan, angin kencangnya sangat benar-benar bisa dibilang menakutkan gitu. Karena memang kami lihat monsun Asia yang menyebabkan angin kencang ini itu sangat aktif di wilayah Indonesia termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi masih ada harus siap siaga sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 ya Pak, perkiraannya seperti itu ya Pak Reski. Baik, kita masih ngobrol ya untuk pagi hari ini, dan untuk dari Pak Reski saya beralih dulu ke Pak Edi ya, Pak Edi. Baik, ini seperti diinformasikan oleh Pak Reski tadi nih. Kalau dari BPBD sendiri Pak untuk mengamati ya untuk saat ini ya peluang ataupun potensi bencana di Makassar ataupun Sulawesi Selatan itu bagaimana Pak Edi? Kalau semuanya kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Iya, baik. Selamat pagi semua pemirsa. Jadi ini kali kedua kita di Smart FM kayaknya. Saya dari sudah sering gitu Pak ya. Bencana, ya insya Allah. Ya. Jadi kami sampaikan bahwasanya partner dari badan bencana ini ya betul salah satunya ini yang paling ini adalah kayak saudara kandung ini BMKG ini ya. Jadi kami menganalisa semua apa hasil yang dilaporkan terkait dengan kerancuan atau ekstrim cuaca. Kalau kita hari ini berbicara terkait dengan bencana hidrometeorologi yang ada kaitannya dengan air, hujan apa semua, cuaca ekstrim intinya. Karena cuaca ekstrim, angin yang kencang pun dapat berpotensi menimbulkan ombak misalnya, atau bahkan bisa jadi tsunami, bisa hujan lebat yang di atas normal, yang dikatakan tadi masuk ekstrim di atas 100 mili, itu kita lihat itu bisa menimbulkan juga dampak-dampak yang lain seperti bawaannya longsor dan lain sebagainya. Jadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi, bukan banjir saja yang timbul, tapi juga
tentu diikuti dengan longsor. Hal ini ketika ya tadi ada beberapa bencana yang sebenarnya memang ini satu bencana alam, yang kedua juga bencana yang tanpa disadari sebenarnya kita juga yang bikin gitu. Nah, seperti penggundulan hutan apa semua sehingga tidak mampu lagi meresap air, menampung air apa semua sehingga terjadi longsor. Ya seperti kemarin beberapa kejadian di Malino, terus ada di Camba di daerah Cendrana, ya itu banyak terjadi longsor yang diikuti karena curah hujan yang tinggi apa semua itu mengakibatkan. Nah, kami di BPBD di sini ya bertugas selaku koordinator dari beberapa OPD untuk menyelesaikan perihal terkait dengan ancaman-ancaman bencana yang timbul. Ya, jadi kami bagaimana di sini ada tiga bidang di dalam BPBD ini. Yang pertama di bidang saya kebetulan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu bidang 1. Itu kondisinya berfungsi pada saat sebelum kejadian bencana dengan mengantisipasi. Jadi ini prabencana itu ada di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Apa kerjanya? Ya kerjanya melakukan edukasi, melakukan mitigasi, melakukan informasi-informasi bagaimana caranya meminimalisir, ya. Tujuan daripada bencana di sini adalah bagaimana cara bukan menghilangkan bencana, tapi bagaimana caranya meminimalisir dampak yang timbul, baik dampak korban jiwa maupun harta benda dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menghilangkan itu tapi kita bisa meminimalisir dengan memberikan edukasi-edukasi atau pendidikan-pendidikan bahwasanya harus seperti ini. Saya ambil contoh aja yang mudah, kalau misalnya kita sudah biasakan kalau misalnya gempa, ya kalau gempa kita kan biasanya kalau masuk kita lagi jalan-jalan gimana gitu ke hotel apa semua gitu, kita bisa habis check in langsung masuk kamar gitu kebiasaan. Nah misalnya di lantai 5, lantai 10, pokoknya di atas yang kira-kira berpotensi ada ketika terjadi gempa. Nah harusnya kebiasaan-kebiasaan itu kita sudah mulai dari kebiasaan kecil. Kalau kita masuk di tempat-tempat yang gitu, yang tinggi-tinggi kayak gini, misalnya ini lantai 3, saya harus tanya, di mana ini jalur evakuasinya? Gitu, jadi harus ada gitu. Dan semua gedung-gedung itu harusnya sudah menunjukkan arah jalur evakuasi di sini, terus ada titik kumpul di sini, sehingga ketika terjadi sesuatu semua tidak panik. Nah, terus kemudian kita juga bagaimana mengedukasi masyarakat kalau ada kejadian seperti itu, kalau sudah biasa disampaikan, insya Allah dianggap tidak ada masalah. Ya, seperti kalau kita lihat riset di Jepang itu anak-anak TK kalau sudah ada bunyi sirine seperti ini dia tahu, oh itu bencana, itu gempa. Ya, dia langsung sembunyi di belakang, di bawah meja-meja, misalnya seperti itu, kira-kira gitu. Itu sudah siap begitu Pak ya. Nah inilah yang kita mau anukan, bagaimana caranya supaya semua masyarakat sadar dan tangguh akan bencana menghadapi, bukan tangguh dalam artian kita tidak karena ini memang harus kita hadapi, kita harus tangguh. Oke. Nah, gitu. Iya, Pak Edi, kalau kita lihat ya, untuk saat ini kan kita mempunyai tema ini terkait bencana hidrometeorologi ya, berartinya seperti yang diinformasikan oleh Pak Rizky tadi, itu bencana yang berkaitan dengan air ya. Nah, ini gimana nih Pak, untuk potensi ataupun hal yang wajib kita lakukan begitu untuk supaya kita bisa aware gitu Pak, untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi ini Pak. Ya, jadi bagaimana kita harus punya sikap aware terhadap kondisi bencana hidrometeorologi. Ya, itu sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dari yang kecil dulu, kita dari lingkup keluarga kita dulu. Kalau terkait dengan banjir, genangan apa semua, berarti sumbernya ada. Artinya kemungkinan saluran dekat rumah yang tersumbat, kira-kira tidak baik salurannya, itu harus rajin dianukan. Jadi rajin dianukan bukan
pada saat musim hujan sebenarnya. Baru dibersihkan Baru ya? bersihkan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang Iya. kalau sekarang di musim hujan November Desember kemarin itu saya lihat karena saya lihat itu di kota Makassar sendiri saya lihat banyak karung-karung dekat rumah saya itu sudah banyak di anukan itu dalam rangka. Cuman sayangnya kegiatan itu adanya pada saat menjelang musim Musim hujan. hujan. Maunya ini jadikan rutinitas continue untuk membersihkan selokan. Kalau kita bersihkan selokan misalnya, pemerintah itu kan merupakan kalau kebersihan bukan tanggung jawabnya pemerintah secara total, tapi Yeah. kita masing-masing. Kalau semua peduli, pasti kita bisa anukan. Itu hal-hal yang kecil. Gitu. Kalau kita lihat-lihat nih Pak, apalagi kalau umpamanya kalau kita lagi jalan ya menelusuri kota Makassar ini, apalagi kalau umpamanya melewati kanal gitu kan Pak, itu biasanya terutama kalau umpamanya di daerah mana itu ya, biasanya kalau saya perhatikan kanalnya bersih gitu kan, tapi setelah beberapa hari setelahnya itu kotor lagi Pak. Ya, itulah. Ya. Di sini bagaimana caranya kita membangun kesadaran masyarakat. Ya. Kita sebenarnya kalau ada kanal itu, kalau bagaimana caranya pemerintah mungkin ya berpikir bagaimana dengan semua pakar-pakar itu untuk memanfaatkan kanal tadi. Kalau bisa itu jadi wisata air itu misalnya kita gunakan kalau memang bagus. Tapi kalau ini semua sampah kiri kanan apa semua ya bingung orang mau ngapain gitu. Bahkan kalau saya lihat ada di Jawa Barat itu selokan-selokan yang lumayan cukup besar, 1 meter 2 meter dia punya salurannya, itu ditanam dikasih ikan koi itu bagus sekali. Itu selokannya kayak orang pelihara ikan koi tapi selokan. Nah, kalau kayak begitu kan berarti bisa tergantung dari ya, sana. jadi bisa cuci mata juga Pak, Iya, berartinya ya. betul, maksud saya. Bisa wisata juga. Iya. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat ya Pak Reski dan juga Pak Edi ya. Dan smart listener, untuk Anda juga nih yang mungkin mau bertanya juga nih ya untuk bagaimana hal-hal yang bisa kita lakukan, seperti yang diinformasikan tadi untuk Pak Edi, hal apa saja sih yang memang kita lakukan. Ini dimulai dari diri sendiri dulu ya untuk mencegah terjadinya meminimalisir ya. Ini banyak korban gitu Pak ya. Nah, itu hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan ya terkait dengan bencana hidrometeorologi ancam Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Baik, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih membahas terkait bencana hidrometeorologi ancam Makassar Sulawesi Selatan ya. Masih bersama dengan Pak Edi Jayaputra dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan juga masih bersama dengan Pak Reski Yuda, PLH Subkoordinator dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Kita lanjut lagi. Jadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Edi tadi, tentu menghadapi musibah ataupun bencana saat ini itu bagaimana ya untuk bisa memberikan edukasi ataupun pengetahuan kepada masyarakat, begitu ya Pak Edi ya. Dari awalnya itu seperti itu. Jadi pada saat terjadi musibah itu jangan panik ya Pak. Baik, sebelumnya saya izin lagi ke Pak Reski dulu nih. Pak Reski, kalau sekarang ini kan kita lihat ya untuk prediksi kemudian untuk rilis yang dikeluarkan dari BMKG wilayah 4 Makassar itu sudah ada 3 kali ya. Ya, ada 3 kali press release. Press release yang dikeluarkan. Dan untuk kebenarannya itu sampai yang terjadi itu benar-benar yang terjadi itu sampai berapa persen? Bisa dibilang mungkin 100% ya Mbak 100%. ya? Karena memang yang 2 kali press release terakhir ini yang Desember sama Januari kan kami prediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dan alhamdulillahnya dalam tanda kutip itu perkiraan kami betul. Jadi kami ukur beberapa curah hujan di beberapa titik di Provinsi Sulawesi Selatan itu bahkan ada yang sampai 300 mm per hari.
Jadi padahal curah hujan intensitas lebat itu di atas 50 mm per hari. Tapi ini yang terukur sampai 300, jadi hampir 6 kali lipatnya. Seperti itu. Nah, biasa nih Pak Rizky, kalau sebenarnya kalau kita melihat ya untuk perakiraan cuaca, biasanya kalau pagi itu kan dituliskan cerah berawan, kemudian pada siang hari itu hujan ringan. Nah itu bagaimana sih? Kenapa seperti itu Pak Rizky? Iya, jadi kalau untuk informasi yang bisa masyarakat dapatkan di infografis kami, baik itu di sosial media dan lain sebagainya, itu terbagi menjadi tiap 3 jam. Jadi ada jam 8, jam 11, jam 12, itu berarti rentang antara jam 8 sampai jam 11, kemudian jam 11 sampai jam 2, seperti itu. Nah, kemudian di siang dan di pagi hari itu kami membuat ringkasannya. Jadi kami bagi menjadi 4 saja. Jadi pagi hari, siang, sore hari, kemudian malam dan dini hari. Jadi lebih memudahkan masyarakat untuk melihat bagaimana secara umumnya di wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi untuk lebih lengkap dan jelasnya itu silakan masyarakat langsung mengunduh infografisnya, karena di infografis itu sudah per kabupaten, per kecamatan. Jadi sudah skalanya per kecamatan. Jadi misalkan masyarakat di wilayah kecamatan ini silahkan langsung mengunduh infografis di kabupaten mana gitu. Nah, infografisnya itu sudah ada di sosial media, di Facebook, Instagram maupun di WA, di WhatsApp. Kemudian nih Pak Rizky, kalau semuanya untuk beberapa hari ke depan untuk perakiraan cuaca sendiri untuk di Sulawesi Selatan, kemudian untuk Makassar ya, ini Sulawesi Selatan bagian barat ya. Iya. Untuk perakiraan cuacanya sendiri seperti apa nih Pak? Ya, jadi selama periode Brasilis ini tanggal 3 sampai tanggal 9 itu memang cuaca ekstrimnya itu ada di Sulawesi Selatan bagian barat, bagian selatan dan bagian tengah, sedikit di bagian tengah di wilayah Sopeng, kemudian Bone dan daerah Goa. Sedangkan yang di wilayah utara itu yang seharusnya biasanya di sana itu banyak hujan, akhirnya berkurang sekali di wilayah Luwu Utara, terus Toraja itu kami lihat di sana itu pelaporannya umumnya berawan hingga cerah berawan. Malah biasanya yang di sana hujan, akhirnya malah yang di kita yang banyak hujan. Nah, untuk setelah tanggal 9 itu kami lihat intensitasnya sudah mulai berkurang, tetapi masih ada hujan di wilayah barat. Jadi intensitas antara ringan hingga sedang saja di wilayah barat dan wilayah selatan. Tapi untuk kecepatan anginnya kami prediksi memang masih cukup tinggi, berkisar antara 40 sampai 50 km per jam. Jadi masih cukup harus diwaspadai untuk kecepatan anginnya. Sehingga gelombangnya itu juga terdampak, karena memang gelombang itu berkaitan erat dengan kecepatan angin. Jadi saat kecepatan anginnya tinggi, gelombang lautnya juga akan tinggi. Nah, untuk sampai di atas tanggal 9 itu kami lihat masih ada potensi gelombang 1,25 sampai 4 meter di perairan sekitar Sulawesi Selatan. Oke, tadi seperti diinformasikan oleh Pak Rizky juga nih ya. Jadi untuk potensi cuaca ekstrim itu sampai tanggal 9 Sampai ya, tanggal sampai 9. tanggal 9. Tapi anginnya masih tetap kencang atau Iya, gimana? anginnya masih tetap. Jadi kami prediksi untuk setelah tanggal 9 itu masih ada potensi angin kencang. Kenapa seperti itu, Pak Rizky? Ya, karena memang saat ini kita berada di bulan Januari. Jadi monsun Asia tadi yang saya sebutkan itu sangat lagi kuat, bisa dibilang lagi kuat-kuatnya seperti itu. Jadi angin monsun Asia inilah yang menyebabkan adanya angin kencang di wilayah, hampir di wilayah seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan termasuk untuk bagian barat ya, di Makassar gitu kan. Bagian barat, Ya. bagian selatan, seperti itu. Oke, tentu dari perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG wilayah 4 Makassar ini, tentu ini juga menjadi himbauan begitu ya, Ya, untuk jadi mereka yang merencanakan perjalanan gitu ya. ya baik Ya. itu yang merencanakan perjalanan ataupun yang beraktivitas biasa, informasi cuaca itu sangat penting. Utamanya ke BPBD Pak ya. Iya. Pak Edi tadi sempat diinformasikan ya untuk beberapa wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi masih mengalami cuaca ekstrim begitu. Dari kalau semuanya menurut pengamatan sendiri Pak untuk dari BPBD Pak, untuk wilayah-wilayah yang disebutkan tadi Pak, itu merupakan wilayah potensi terjadinya bencana atau gimana Pak? Iya, jadi seperti yang disampaikan tadi dari Pak Rizky, ya itulah memang semua wilayah-wilayah yang sekarang saat ini memang sangat-sangat berpotensi
terjadi bencana, utamanya bencana hidrometeorologi ini tadi. Jadi hidrometeorologi tadi di sini bukan hanya banjir tadi, tapi dengan ikutannya angin puting beliungnya, longsor dan lain sebagainya yang ada terkait. Jadi kita selalu mengingatkan ke teman-teman BPBD kabupaten kota untuk senantiasa bersiap siaga, melakukan kesiapsiagaan melalui apel-apel siaga untuk mengecek juga kemampuan personil atau peralatan dan lain-lain sebagainya dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrim yang terjadi di daerah masing-masing. Sebelumnya apa-apa saja yang sudah dilakukan Pak Edi tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi seperti di Makassar. Di Makassar kami di provinsi kan BPBD itu provinsi selaku koordinator saja, dia tidak punya wilayah. Karena Makassar ada BPBD-nya Kota Makassar, Maros ada, kami ini cuma koordinatornya. Ya. Nah, tapi namun demikian kita juga menyiapkan semua dalam rangka antisipasi ya. Jadi kami punya peralatan-peralatan seperti perahu. Kita sudah lihat di daerah-daerah tertentu ada berapa 4 titik kalau nggak salah di Makassar ini yang berpotensi dan selalu terjadi banjir. Ya. Itu kami sudah siapkan peralatan untuk evakuasi seperti perahu dan lain sebagainya, itu kita sudah simpan. Kita simpan, biasanya kita adakan semacam perjanjian seperti itu untuk disimpan di daerah tertentu. Nanti kalau sudah akhir Maret atau April gitu ya, baru kita tarik kembali. Kalau sekarang itu disimpan. Jadi kalau misalnya semua ada di BPBD, misalnya di kantor kami, begitu jadi baru kita mau mobilisasi ya setengah mati. Jadi kita simpan di daerah-daerah gitu. Ya, jadi kita kasih juga kabupaten kota, jangan disimpan di ibu kota kabupatennya, tapi disimpan di daerah-daerah yang selalu terjadi genangan. Karena kalau di ibu kota kabupaten misalnya di Wajo, ditaruh di ibu kota tapi kejadiannya di sana 40 atau 50 kilo dari kota, mobilisasi setengah mati, jadi harus disimpan. Cuman di situ ada yang bertanggung jawab dalam hal ini, sehingga ini semua bisa dianukan. Oke, kemudian Pak untuk personil yang diturunkan itu bertambah atau gimana Pak? Iya, untuk personil yang diturunkan itu di sini personil ada namanya, kami anukan di sini ada TRC, tim reaksi cepat ya. Cuman terus terang untuk BPBD ini masih kurang jumlah tenaga personil, makanya kita menggandeng semua seperti Basarnas, terus termasuk organisasi di kampus kayak pencinta alam atau SAR yang ada di kampus dan sebagainya, kita gandeng semua, termasuk TNI, Polri apa semua, karena keterbatasan. Jadi tidak bisa semua BPBD yang mengcover itu. Kalau ada 5 titik saja, kami di BPBD provinsi kalau nggak salah jumlah ASN-nya termasuk saya itu cuma 40 Sulawesi Selatan. Terus non ASN-nya yang masuk itu juga sekitar 40. Kalau ada banjir di 3 kabupaten saja berapa? Dan kalau seperti kami bukan tenaga yang bisa bekerja itu. Jadi ada memang tenaga TRC tadi yang dilatih sedemikian rupa sehingga dia punya kemampuan, punya keterampilan dan kecekatan untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang Pak ya, itu dari awal memang ada tentunya ada informasi yang diberikan ya dari BPBD Pak Edi ya. Ini terkait terutama karena kan untuk musibah ataupun bencana ini kan itu setiap tahun Pak ya, dan tentunya sudah ada pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah kalau di Makassar sendiri nih Pak Edi, peluang ataupun potensi terjadinya musibah ya, misalnya untuk hidrometeorologi ya, misalnya seperti banjir itu Pak. Untuk pemetaannya itu di daerah-daerah mana saja Pak? Ya, kalau itu sudah jelas, sudah ada di dalam kajian dokumen resiko bencana, kajian dokumen resiko bencana di situ untuk masing-masing daerah. Jadi di situ sudah kelihatan ada peta
kerentanan, ada peta bahayanya, semua sudah ada. Jadi informasi ini yang diharapkan sebenarnya untuk dipadukan di apa namanya, diadakan seperti overlay dengan RT RW gitu ya, rencana tata ruang wilayah, supaya melihat juga apa yang dituliskan, apa yang diinformasikan oleh BPBD dalam hal ini di dokumen kajian risiko bencana, supaya kalau di dalam dokumen di sini kelihatan bahwasanya di sini ada peta kerentanan di daerah sini, itu potensinya untuk banjir jelas gitu. Ya tentunya dalam penentuan RT RW di sini nanti, ya jangan membangun sesuatu di situ di daerah yang misalnya tidak boleh gitu. Tapi kan sekarang persoalannya bukan di situ. Kalau kita lihat di situ ada di sini banyak, bahkan pelang-pelang kalau kita lihat di medsos itu area perumahan bebas banjir. Saking bebasnya banjirnya ada di mana gitu. Pak, itu pelangnya ada di atas 150 meter kalau saya lihat. Astaga, di daerah gua atau apa semua itu kan kita banyak, kita nggak tahu seperti apa kondisinya. Tapi kalau kita pelajari semua baik-baik informasi dari kajian risiko bencana, kemudian bisa diadop oleh RT RW yang ada. Nah, mudah-mudahan ke depan sudah bisa mengurangi. Kalau bagaimana sekarang persoalan kalau terlanjur, oh ini kemarin salah, harusnya nggak boleh dibangun beginian di sini misalnya. Bagaimana kalau yang kayak gitu? Itu nanti dipikirkan bagaimana seperti anunya. Karena inilah yang agak sulit. Kalau memang semua pengkajian itu nanti dilakukan, makanya semua kegiatan-kegiatan itu tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya misalnya analisa mengenai dampak lingkungannya, AMDALnya atau apanya, harus ada izin-izinnya, ini boleh atau tidak atau bagaimana, seperti itu. Jadi dari pengalaman tahun sebelumnya itu sudah mengetahui ya bahwa potensi ataupun dampaknya ataupun bencana itu bisa terjadi di tempat tersebut ya. Tapi hal yang memang harus ini menjadi pembelajaran ataupun evaluasi ke depannya begitu ya Pak Edi. Bagaimana untuk kita bisa untuk melakukan pengkajian sebelumnya Pak. Tapi apa sih yang menjadi tantangan Pak untuk untuk masyarakat sendiri nih, seperti yang diinformasikan tadi sama Pak Edi, kemudian bukan hanya masyarakat saja sih, untuk pemerintah juga nih, untuk bisa bagaimana ke depannya jangan lagi berbuat yang sama begitu kan, untuk menghindari terjadinya banyaknya korban nantinya Pak. Ya, kalau ke depannya nanti insya Allah akan bisa dilaksanakan. Tapi sekarang bagaimana dengan yang sudah terlanjur, yang sudah terlanjur ini? Contoh aja, kita nggak usah jauh-jauh lihat bagaimanakah bantaran sungai yang ada di daerah DKI misalnya Jakarta. Kita juga di sini bantaran sungainya kita juga banyak dibanguni rumah-rumah. Nah, saya tidak tahu apakah itu berizin atau tidak, ya kan? Itu kan semua punya potensi untuk terjadi banjir atau apa semua, ya. Nah itu perlu dikaji. Nah sekarang bagaimana persoalannya kalau mereka sudah 30 tahun yang lalu tinggal, ya toh di sana, tidak mungkin kan pemerintah mau menggeser, bilang pindah. Kalau pindah ditanya mau pindah kemana? Itu persoalannya kali. Nah kecuali kalau misalnya titik-titik yang baru sekarang ini, karena ya memang kita ketahui banyak sekarang ya gara-gara orang suka selfie, saya bilang ya, foto-foto itu bikin swafoto kalau saya lihat. Itu tanpa kita sadari sebenarnya kita juga berkontribusi untuk itu. Kita misalnya bikin di daerah Malino contoh, sebelah kanan yang longsor kemarin. Sebelah kanan kan jurang, tapi mereka bangun bangunan, ya toh. Walaupun pertama bangunan-bangunan sementara, tapi nanti semi permanen. Terus juga seperti di daerah Enrekang. Kalau kita lihat itu warung-warung kopinya di sebelah kanan itu jurang, iya kan? Ya kalau kita lihat di situ yang di pemandangan Gunung Nona itu kalau kita lihat di tempat-tempatnya kan, bayangkan dia punya kolom-kolom kaki-kakinya itu rumah yang kita naik kan ditanam bawah ada 20 meter, 15 meter baru naik ke atas sampai permukaan jalan. Nah baru kita duduk-duduk di situ, kita minum-minum kopi sambil foto-foto. Ketika terjadi longsor sebelah kiri, ya menghantamnya itu ya pasti hilang semua. Cuman kita nggak sadari, tapi memang keren, view-nya keren, penampilannya keren, tapi
potensi ya bahayanya yang sangat rawan. Nah itu kalau kita lihat sampai sekarang coba kita lihat kalau di daerah yang sudah berkelok-kelok itu bagaimana, berapa banyak rumah-rumah rumah-rumah singgah, warung-warung kopi atau makan Indomie, pisang goreng apa semua yang memberikan view yang memang bagus tapi punya kerentanan iya. Nah, cuman kadang-kadang karena kita gembira dan senang dengan hal-hal yang indah, kita lupakan yang itu tuh. Nanti kalau itu tidak aman untuk diri kita, Pak. iya sebenarnya kalau kita itu tidak aman, tidak dijamin. Jadi memang perlu kesadaran diri sendiri begitu, Pak ya? Iya. Iya. Kesadaran diri sendiri, di samping itu kita juga melakukan edukasi, penyampaian-penyampaian yang bijak terhadap ini, bahwasanya ini bukan semata-mata maunya pemerintah seperti ini, tapi ini kebaikan kita semua. Seperti yang kita sudah adakan, insya Allah ini kita mau jalankan. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya. Nah, dalam hal ini kita akan melibatkan guru-guru SMA yang ada di Sulawesi Selatan untuk dididik bagaimana caranya memahami tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk siswanya. Jadi yang kami panggil nanti kami rekrut itu adalah teman-teman dari guru olahraga. Kita nggak menambah mata pelajaran baru, enggak. Tapi di dalamnya itu kan ada misalnya ada kayak PMR, ada kayak pramuka dan sebagainya. Ya. Kita masukkan itu edukasi bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada murid-murid nantinya di sekolah, bahwasanya dalam menghadapi bencana itu harusnya seperti ini, ya toh? Jadi kalau mereka sudah semua anukan ke anak-anak SMA, insya Allah anak-anak SMA tadi pulang akan menyampaikan kepada keluarganya. Karena nggak mungkin kalau kita sendiri yang mau kasih masuk ke masyarakat satu-satu nggak bisa. Jadi salah satunya lewat itu. Ya. Informasinya dari mulut ke mulut, Pak ya. Iya. Ya itu lebih cepat diterima kan ya. Ya. Jadi itu Pak, dalam waktu dekat ini BPBD juga akan melakukan edukasi gitu kan ke sekolah-sekolah Pak. Informasi kemudian sampai juga untuk simulasi mungkin Pak ya. Termasuk. Simulasinya juga termasuk ya. Oke. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ke depan nih. Tadi ya, jadi sudah ada hal-hal yang untuk mencegah ya, bagaimana mencegah agar jangan sampai banyak korban ya pada saat terjadi musibah ataupun bencana. Kemudian dari Pak Reski lagi nih, Pak Reski untuk perakiran cuaca untuk beberapa hari ke depan itu tadi sudah disampaikan ya Pak ya? Sudah. Ya, jadi untuk cuaca ekstrim intensitasnya sudah mulai menurun setelah tanggal 9. Setelah tanggal 9. Ya, tentunya untuk informasi ini sangat penting untuk di apa saja nih, di dinas mana saja Pak Reski untuk informasi perakiran cuaca ini? Perakiran cuaca itu produk kami itu baik itu perakiran cuaca maupun perakiran iklim itu kami sebarluaskan ke berbagai stakeholder, mulai dari BPPD yang utama, kemudian ke Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, kemudian bahkan ke Bank Indonesia pun kami kirimkan produk kami. Terkait pencegahan inflasi itu kami rutin kami kirimkan ke Bank Indonesia, kemudian juga ke polisi, TNI dan lain sebagainya. Jadi hampir semua stakeholder itu kami kirimkan produk-produk informasi terkait MKKUG. Gitu. Oke, ini ada live chat yang masuk. Kita coba baca dulu Pak ya di channel YouTube Smart Alpha Makassar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih bapak-bapak. Ya, mungkin bagusnya diberi sanksi kalau ada masyarakat yang tidak menjaga lingkungan di sekitar masing-masing ini Pak. Ya, gimana Pak? Pak Edi yang mau menjawab atau silakan? Iya. Jadi kalau dikatakan di sini yang kita anukan adalah utama memang kesadaran ya. Kalau itu sudah diundangkan ya tentunya pelanggaran. Buang sampah itu pasti ada hukumannya. Cuman pelaksanaannya kita tahu betul nggak bisa dilaksanakan. Kalau tanya undang-undangnya coba, kalau kita buang sampah di sembarang tempat pasti dilarang. Dilarang buang sampah di
Denda, ada iya, dendanya akan segini. ada, tetapi kita efektifnya daripada itu sudahkah? Iya. Anunya. Jadi Atau perlu ditingkatkan lagi Pak untuk harusnya sanksinya. ya kalau tinggal itu nanti dikaji seperti Iya. apa. Karena kita nggak paham kadang. Saya juga bingung kadang nanti kalau sudah ada kejadian yang nyata baru kita sadar. Baru panik Pak. Baru panik. Baru panik. Nah, kayak gitu kan. Jadi seperti ya saya katakan tadi bilangin sekarang longsor orang tertimbun apa semua di sana. Kalau kita lihat di kilometer berapa 58 Malino itu ya kan longsornya dari sebelah sisi kiri kalau sisi kiri dia menganukan ke kanan. Iya. Kanan itu kan jurang memang. Jurang. Ya, tapi ternyata ada bangunan. Tetap ada apa juga semua. itu mengingatkan saya nih dengan di Cianjur kemarin begitu Pak ya. Ya. Baik. Jadi memang harus multisektoral terkait pencegahan Itu harus bencana. terlibat. Baik itu BMKG, BPBD, stakeholder yang lain, bahkan ke pemerintah daerah juga harus terlibat. Ya, edukasinya ya, sosialisasinya itu harus masif gitu Pak ya. Ya. Jadi pelibatan di sini unsur tadi betul semua unsur kita sudah sistem pentahelix istilahnya kalau di kita itu. Jadi dari pemerintahnya, pengusahanya, aparat lain-lainnya itu semua termasuk jadi ada gabungan daripada semua ini kemudian sama-sama kita membangun supaya kita sadar semua seperti ini. Kalau sudah itu bukan persoalan nanti harus dikaji kencang dendanya dan lain-lain sebagainya, ya baru kita karena memang terkadang masyarakat ini kalau saya lihat di TikTok juga lucu-lucu tilang elektronik. Jadi ada mobil polisi parkir saya lihat ya. Terus orang melanggar di depan tapi itu yang melanggar nggak pernah ditegur sama polisi. Padahal di dalam mobilnya itu polisi sudah tinggal klik, oh ini yang melanggar, klik gitu. Kita bangga. Padahal nanti kita bangga kalau kita pada saat itu langsung ditilang, langsung ditegur, baru kita berani. Tapi kalau kita didiam-diamin, perasaannya tidak apa-apa ini. Ya bisa Padahal Ji. kita nggak tahu. Selang sebentar nanti kalau mau perpanjangan atau apa semua tiba-tiba baru ada penyampaian surat pelanggaran gini. Baru tanggal kaget sekian. Pak. Baru kaget. Kaget ya. Oke. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan ya. Mungkin dari Pak Reski ada yang ingin disampaikan Pak. Silakan untuk untuk cuaca. Jadi kami tidak bosan-bosannya untuk menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca maupun peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Makassar. Masyarakat bisa mengakses dari berbagai macam platform. Yang pertama dari website masyarakat bisa berkunjung ke bbmkg4.com atau ke bmkg.go.id. Kemudian untuk yang kedua di sosial media ada di Facebook, Twitter maupun Instagram di @bmkgsulsel. Kemudian juga untuk mendapatkan informasi cuaca berbasis WhatsApp otomatis, masyarakat bisa mengirimkan pesan ke nomor 0821 8815 8985. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengunduh aplikasi kami dengan nama Info BMKG seperti itu. Jadi semua informasi tersebut tersedia di berbagai macam platform. Silahkan diunduh, silahkan dibaca gitu bagaimana perakiraannya, bagaimana peringatan dini cuacanya di daerah Bapak Ibu sekalian untuk bisa meminimalisir terkait bencana hidrometeorologi tadi. Oke. Pak Edi ada yang disampaikan Pak? Iya. Jadi saya hanya menghimbau kembali mengingat sama-sama kita semua ini kepada masyarakat ya. Diri saya sendiri apa semua keluarga saya juga begitu. Saya harus mengingatkan selalu bahwasanya selalu berbuat baik dalam rangka menghindari bencana-bencana ini. Ya berbuat baik dalam hal ini berbuat baik ya menjaga kebersihan lingkungan ya saling gotong royong antara masyarakat dengan tetangga apa semua itu sangat-sangat perlu dianukan ya. Kemudian juga di samping itu tadi betul
harus selalu mengupdate data, informasi seperti yang disampaikan dari BMKG tadi. Masyarakat sudah karena sekarang semua hampir masyarakat tidak ada yang tidak pegang HP. Ya, jadi kalau terkait dengan informasi itu kelihatan. Begitu juga kalau kita misalnya mau melihat kejadian-kejadian yang ada di BPBD juga sudah ada program. Kami di webnya Si Andalan ya, jadi untuk mengetahui informasi termasuk kemarin. Misalnya kemarin itu yang ada pohon tumbang apa semua itu bisa dilihat di Siandalan, itu informasinya. Jadi pesan saya bagaimana caranya kita berusaha untuk tangguh menghadapi bencana dan semuanya sadar bahwasanya bencana itu dapat kita minimalisir sepanjang kita tidak melanggar daripada apa yang seharusnya dianukan. Jadi kalau alam jaga kita, kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Oke, jadi gitu. kita aware ya dari diri sendiri begitu ya, dan juga dimulai dari hal-hal yang simpel ya, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Reski sudah hadir di studio dan juga Pak Edi, terima kasih untuk informasinya. Baik, dan smart listener, untuk Anda yang ingin mendengarkan kembali untuk perbincangan kita itu Anda bisa langsung aja membuka di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Kami tunggu. Saya Mirza Arianti pamit, ada Pak Reski di sini dan juga ada Pak Edi. Kami pamit sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.